Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Saya harap kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Oke, hari ini yaitu jam 6 ya, jam setengah 7 mungkin, pagi-pagi hari Sabtu, dan kepikiran untuk membuat video tentang membaca sebuah kitab yang berjudul Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang mana beliau tertulis di sini ialah pengajar tetap di Masjid Nabawi. Buku ini menjadi buku bestseller ya, menjadi bestseller, dan juga memang di buku ini cukup komprehensif membahas tentang aspek-aspek di dalam Islam. Ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah, pernikahan dan rumah tangga, hukum waris, hukum pidana, dan peradilan Islam. Jadi buat teman-teman yang ingin menambah ilmu ya, ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam ya, maka teman-teman bisa beli buku ini ya. Buku ini ya, nih saya tunjukin, ini namanya buku Minhajul Muslim ya, buku Minhajul Muslim ya. Lihat yang asli itu ada logo ini ya, logo bestseller ya. Insyaallah teman-teman dengan membaca buku ini, teman-teman akan menjadi memiliki wawasan yang luas dalam dunia keislaman juga. Nah, hari ini kita akan coba membaca bersama-sama ya. Sebetulnya di sini tuh ada banyak daftar isinya. Itu adalah pertama bab akidah. Selanjutnya di bab akidah ini juga dibahas tentang beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah terhadap seluruh makhluk, dan banyak juga ya. Lalu ada bab tentang adab, ada bab tentang akhlak, tentang ibadah, tentang apa lagi ya? Bab tentang, pokoknya banyak lah teman-teman. Teman-teman bisa beli aja langsung ya di toko online yang tersedia. Oke, jadi hari ini kita akan bersama-sama coba baca dari bab 1 terlebih dahulu, yaitu mengenai akidah ya, bab akidah, pasal pertama, beriman kepada Allah. Nah, jadi untuk bab tentang akidah ini memang diberikan dalil-dalil ya teman-teman ya, diberikan atau disajikan dalil-dalil berupa dari nakli dan akli. Nakli itu dalil yang berasal dari sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan juga hadis ya. Sedangkan dalil akli itu adalah dalil akal gitu ya, dalil yang mengatakan bahwa hal tersebut itu memang sudah bisa diterima oleh akal gitu, sudah fitrahnya manusia gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama apa ya? Oke, bab 1 akidah. Pasal pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, pasal ini merupakan pasal yang paling penting kedudukannya dan paling agung nilainya. Sebab seluruh kehidupan seorang muslim berpusar di satu dan terbentuk karenanya. Ia adalah dasar segala prinsip di dalam sistem umum bagi kehidupan seorang muslim secara keseluruhan. Seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti dia meyakini wujud Allah yang maha suci, dan bahwa sesungguhnya dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob, yaitu pencipta, penguasa dan pengatur segala sesuatu dan pemiliknya. Tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan tiada Rob selain Dia. Dan juga meyakini bahwasannya Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya dan suci dari segala kekurangan. Yang demikian itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian
karena dalil nakli dan akli berikut ini. Ya jadi seperti yang tadi kita baca teman-teman bareng-bareng, bahwa memang beriman kepada Allah adalah pasal yang paling penting ya, yang kedudukannya nomor 1 teman-teman, karena di rukun iman saja ya, yang pertama adalah iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah ini adalah menjadi pondasi dasar seseorang bisa dikatakan muslim ya. Beriman kepada Allah paling penting, paling inti, core dari segala core ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang mana menurut buku ini juga mengatakan bahwa iman itu atau beriman kepada Allah itu, yaitu pertama kita meyakini adanya Allah, wujud Allah gitu ya, yang maha suci, bahwa dia adalah pencipta ya, mengetahui yang terlihat, yang nampak dan tidak nampak, dan satu hal yang gaib. Dan juga kita yakin bahwa Rabb kita itu Allah. Rabb maksudnya adalah di sini adalah pencipta, penguasa, dan pengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ya. Dan kita betul-betul menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang hanya disematkan oleh Allah semata, yang kita tidak boleh menyematkan kepada makhluk lainnya ya. Hal ini didukung oleh dalil-dalil seperti dari nakli ya, dalil yang diambil dari Al-Quran. Yang pertama, Allah sendiri yang memberitakan tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, tentang asma'nya dan sifat-sifatnya ya. Berita tersebut ada dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah firman-Nya yang berbunyi, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار بطله حثينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yang artinya sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Lalu ada juga firman-Nya ketika ia menyeru Nabi Musa alaihissalam ya, dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di suatu tempat yang diberkahi. Bismillah. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Dan juga firman-Nya, yang tadi itu adalah surat Al-Qasas ayat 30 ya. Selanjutnya itu adalah Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya adalah sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jelas ya, ini dari surat At-Taha ayat 14, bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sangat terang benderang, jelas. Juga firman-Nya dalam mengagungkan dirinya serta menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Saya akan langsung bacakan saja kepada artinya karena ini cukup panjang ya, dan juga penulisan atau font dari Arab ini memang nggak familiar gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau tadi ada kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Semoga Allah SWT mengampuni. Firman-Nya yaitu yang berbunyi, dialah Allah yang tiada Tuhan
yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Hasyr, ya, ayat 22 hingga 24. Ada lagi firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Fatihah yang kita semua sama-sama sudah hafal, ya, sudah hafal di luar kepala, surat Al-Fatihah, itu yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Firman lainnya yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 92, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid inilah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Surat Al-Mu'minun ayat 52. Ya. Selanjutnya wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Juga firman-Nya di dalam membatalkan klaim adanya Rabb selain Dia, atau adanya ilah, sembahan selain Dia di langit ataupun di bumi. Jadi ada dalil yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala justru menafikan adanya Tuhan selain Ia, selain Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 22, yang intinya, ya, artinya adalah sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Nah, jadi berikut yang barusan saya sebutkan adalah beberapa dalil-dalil di Al-Quran yang nyata, jelas, dan gamblang tentang wujud Allah, adanya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Apabila ada Tuhan-Tuhan lain yang mengaku, ya, ada makhluk-makhluk lain yang mengaku sebagai Tuhan, ya, maka itu sudah pasti tidak ada lagi adalah palsu, ya, palsu. Karena Tuhan yang satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya dalil berupa berita dari lebih 124.000 nabi dan rasul tentang wujud Allah, rububiyahnya bagi semesta alam, tentang penciptaannya terhadap alam semesta ini dan penguasaannya, dan tentang asma dan sifat-sifatnya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, ya, bagi teman-teman yang belum tahu bahwa sebenarnya nabi itu tidak dibatasi sejumlah 25, ya, tapi ada banyak, yang mana di total yaitu sekitar 124.000 nabi dan rasul, ya. Nah, namun yang mesti kita yang patut, yang disarankan atau dianjurkan untuk diketahui hanyalah 25, teman-teman. Jadi intinya bahwa Allah itu tidak mengirim nabi hanya ke tempat-tempat tertentu saja, tapi seluruh penjuru dunia itu Allah kirimkan pembawa pesan, ya, atau nabi, gitu ya, dengan pesan yang sama, yaitu apa? Tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun memang yang diketahui yang ada di Quran memang hanya 25. Berita yang disampaikan oleh sejumlah besar manusia pilihan tersebut tidak memungkinkan bagi akal sehat untuk mendustakannya, sebagaimana tidak mungkin jumlah sebesar itu sepakat untuk berdusta dan menyampaikan berita tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, tidak mereka yakini, dan tidak memastikan kebenarannya. Padahal mereka adalah manusia pilihan, manusia yang paling suci jiwanya, paling cerdas akal pikirannya, dan paling benar pembicaraannya. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa sebanyak 124.000 nabi yang disebarkan oleh Allah SWT di penjuru bumi, ya, nggak mungkin pesan yang mereka sampaikan itu sama, karena mereka sepakat untuk berbohong. Itu mustahil, ya.
Dari 124.000 itu pesan yang mereka sampaikan itu selalu sama, tidak pernah berubah. Itu apa? Tauhid, la ilaha illallah. Apakah masuk bagi akal sehat bahwa sebanyak 124.000 nabi berkumpul untuk berjanjian, untuk janjian bahwa ayo kita buat pesan tentang pesan bohong, ya. Pesan bohong mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mustahil, teman-teman. Mustahil, ya. Bagaimana mungkin sebanyak itu mereka berkumpul janjian untuk menyampaikan pesan yang bisa dibilang tidak benar, nggak mungkin. Itu di luar akal sehat. Berarti di sini kita ketahui bahwa 124.000 nabi dan rasul ini memang sengaja Allah utus untuk memberikan pesan yang satu. Jadi bukan karangan mereka. Ya, ini adalah asli sebanyak ini. Ibarat seperti ini. Jika ada 1.000 orang yang menyampaikan bahwa misalkan permen itu manis, satu orang mungkin nggak akan percaya kalian. Tapi kalau ada 1.000 orang yang nyamperin kalian mengatakan permen itu manis, permen itu manis, permen itu manis, kalian pasti akan tergoda untuk mencoba permen tersebut, gitu ya. Nah, yang saya berikan analogi ini adalah bahwa sebanyak 124.000 nabi yang menyampaikan pesan yang sama, nggak mungkin mereka itu berbohong, nggak mungkin hal tersebut adalah karangan. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti, teman-teman, bahwa Allah itu ada dan Allah itu adalah Esa. Gitu. Selanjutnya ada keyakinan dan kepercayaan miliaran manusia tentang wujud adanya Tuhan pencipta alam, serta ibadah dan ketundukan mereka kepadanya. Ya, teman-teman, jumlah Islam atau jumlah Muslim yang ada di seluruh dunia itu melebihi 1 miliar ya. Sudah hampir, mohon maaf kalau salah, itu sekitar 1,2, 1,3 miliar, 1,5 mungkin ya. Wallahu alam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan kalau misalkan ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan bisa dikoreksi. Ya, jadi cukup banyak ya, sangat banyak malah ya, karena Islam adalah agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen ya, agama Kristen. Dan nggak mungkin, teman-teman ya, sebanyak 1, miliar itu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Masa mereka ditipu gitu ya? Nggak mungkin ya. Sudah banyak juga orang yang percaya ya, yang meyakini. Tentu jumlah memang atau kuantitas memang tidak mewakili gitu ya, apakah sebuah pesan itu benar atau tidak. Tapi 1,5 miliar ini bukanlah satu-satunya atau bukan bukti yang utama gitu. Bukti yang utama tadi kita udah sebutin. Ini adalah bukti sampingan aja ya. Dengan bukti-bukti yang tadi yang barusan yang sudah saya sebutkan dari dalil ya. Dalil akli, dari nakli, seperti ya, dari dalil nakli, maaf. Bukti kepercayaan 1, miliar umat manusia Islam Muslim yang ada di dunia ini itu adalah bukti sampingan saja. Yang bukti yang sudah utama kita sudah sebutkan gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah berita yang disampaikan oleh jutaan ulama tentang wujud Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya, rububiyah Allah atas segala sesuatu dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Maka dari itu mereka beribadah, menyembah dan patuh kepadanya, cinta karenanya dan karenanya pula. Jadi ya keyakinan ulama juga, teman-teman ya, para ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang memberikan pesan, menceramahkan tentang selalu bertawakal kepada Allah, jangan menyekutukan Allah gitu ya, bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah selain Allah, janganlah kita berbuat syirik. Maka ini menjadi salah satu juga dalil ya, teman-teman ya, dalil yang meyakinkan atau menguatkan bahwa wujud Allah itu ada ya. Selanjutnya adalah dalil-dalil akli, dalil-dalil berdasarkan akal. Yang pertama adalah adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam yang memberikan kesaksian akan wujud sang pencipta, yaitu Allah. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain dari Allah. Akal manusia pun menyatakan mustahil adanya sesuatu tanpa adanya sang pencipta. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya. Seperti adanya makanan tanpa adanya orang yang berupaya untuk memasaknya, atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya yang terdiri dari langit,
dengan segala planet-planet yang dikandungnya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya beredar besar, semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensi-dimensinya dan pergerakannya. Bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin, dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan segala perbedaan warna dan bahasa, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan dan samudra, serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka macam buah-buahnya yang berbeda-beda pula macam dan jenis-jenisnya, rasa dan baunya, kekhususannya dan kegunaannya. Nah, jadi intinya adalah teman-teman bahwa otak kita itu sama sekali menentang ya. Bagaimana mungkin sesuatu tercipta tanpa ada yang menciptakan ya. Contoh nih, teman-teman nonton video ini aja karena saya menciptakan. Saya mencet tombol record, lalu saya stop, lalu tersimpan di memori saya, lalu saya upload di internet, di YouTube, lalu teman-teman bisa melihat. Nggak mungkin kalau videonya tiba-tiba ada. Sedangkan saya aja tidak ngeklik tombol record. Saya aja mungkin nggak punya HP, mungkin ya. Tiba-tiba ada videonya. Gimana caranya, teman-teman? Sekarang kita ngomong sesuatu hal yang skala yang cukup besar. Yang sangat-sangat besar. Yaitu alam semesta. Alam semesta beserta isinya. Planet-planet, galaksi, meteorit. Termasuk kita persempit lagi di bumi, ya teman-teman ya. Di bumi ada manusia, hewan, tumbuhan. Lalu fenomena alam dan sebagainya, mereka itu semua nyata adanya teman-teman ya. Dan semua itu bisa dibilang hampir sempurna ya. Kita manusia diberikan indera, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, ya, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, lidah untuk mengecap. Bagaimana kalau misalkan satu aja hilang? Mungkin tidak akan sempurna ya. Kita punya mata. Coba kalau kita punya mata, gimana cara kita melihat? Mungkin tidak sempurna manusia itu. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya memang sudah didesain untuk ya, menjalankan fungsi masing-masing yang memang bisa dimanfaatkan untuk menikmati keindahan alam atau dunia ini gitu loh. Kita punya lidah, gimana cara kita bisa makan, kita merasakan makanan gitu loh. Dan memang berarti sudah ada gitu, sudah tercipta gitu. Nggak mungkin tiba-tiba gimana caranya manusia tercipta sendiri dengan ada lidah untuk mengecap makanan gitu ya, merasakan makanan. Kita punya hati, kita punya otak, punya pikiran. Ya. Nggak mungkin itu semua terjadi seketika. Kita punya perasaan. Gimana bisa? Kok hewan nggak punya perasaan, manusia punya? Kenapa nggak disamain aja semua? Kan ada pertanyaan seperti itu. Berarti memang di sini Allah Subhanahu wa taala telah memang sengaja gitu ya menciptakan kita berbeda dengan makhluk lainnya. Menyatakan bahwa kita itu sebenarnya adalah ciptaan Allah, ya. Seperti hujan turun. Ya. Gimana kalau tidak ada hujan? Apa yang terjadi? Bumi kering. Ya, hujan dengan segala prosesnya rumit, ya teman-teman ya. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Jadi semuanya itu semua serba sempurna. Satu aja sesuatu hal yang tidak ada, tidak pernah ciptakan, mungkin dunia tidak akan seperti sekarang. Ya. Andaikan matahari tidak pernah diciptakan, tidak pernah ada, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah bisa hidup. Ya, mustahil. Tidak ada air, tidak akan bisa hidup. Tidak ada mata, tidak akan bisa melihat. Tidak ada hidung, tidak akan hidup. Ya, tidak ada mulut, tidak akan hidup karena tidak bisa makan. Tidak ada telinga, gimana cara kita berkomunikasi? Seperti itu. Selanjutnya adalah adanya firman-Nya pada kita yang selalu kita baca dan kita hayati serta kita pahami maknanya merupakan bukti atas wujud Allah, karena sangat mustahil ada pembicaraan atau kalam tanpa adanya pembicara, mutakalim, atau adanya ucapan tanpa adanya yang mengucapkan. Jadi kalam atau firman Allah ini menunjukkan wujudnya, apalagi firman-Nya yang mengandung ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia, dan undang-undang yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar serta meliputi berbagai masalah ghaibiyah dan peristiwa-peristiwa bersejarah.
Dan di dalam semua hal itu ia sangat tepat dan benar. Tidak ada suatu hukum atau aturan pun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaatnya sepanjang zaman, sekalipun waktu dan tempatnya yang berbeda. Tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kadaluarsa, dan tidak ada satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkara-perkara ghaibiyah yang diberitakannya. Dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat di dalam firman-Nya, lalu kemudian ia mendustakannya atau mampu mendustakan atau menafikan satu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebutkan dan diinformasikan secara rinci. Ucapan atau kalam yang bijaksana lagi benar seperti itu membuat akal menjadi mustahil akan menisbatkannya kepada seorang manusia. Karena kalam seperti itu di luar kemampuan manusia dan di luar tingkat pengetahuan mereka. Maka apabila sudah tidak mungkin lagi dikatakan bahwa kalam adalah ucapan kalam ini ya, atau Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia, maka ia adalah kalam sang pencipta manusia dan sekaligus sebagai dalil atas wujud ilmu qudrat atau kekuasaan dan kebijaksanaannya. Jadi maksudnya adalah teman-teman bahwa di sini Al-Quran yang kita baca itu sebagai bukti ya bahwa Allah itu ada. Gak mungkin Al-Quran ini diciptakan oleh manusia. Bahkan Allah menantang ya di Al-Quran ya teman-teman ya. Mohon maaf saya lupa ayat atau suratnya surat apa. Intinya adalah bahwa Allah SWT itu menantang bagi mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan manusia. Coba silahkan buat satu surat, satu jenis Al-Quran yang sama. Masih nggak bisa juga, dipermudah buat satu ayat ya. Masih nggak bisa juga ya. Karena memang Al-Quran ini mustahil ciptaan manusia teman-teman ya, mustahil ciptaan manusia dengan segala profesi ya, atau misalkan ramalan-ramalan yang ada dalam Al-Quran tentang masa depan, tentang manusia dan sebagainya, tentang sejarah, itu hal-hal yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia gitu ya, tidak dilakukan oleh manusia. Seperti contohnya tentang misalkan fenomena Fir'aun yang tenggelam di laut ya, yang menurut sebuah artikel atau beberapa informasi yang tersebar di internet bahwa bahwa ada seorang ilmuwan yang meneliti tentang hal tersebut ya, tentang penemuan mumi itu ya, jasad mumi itu di sebuah museum diteliti dan ternyata memang ada kandungan garam. Ternyata memang betul ya, bahwa Firaun tersebut ya, Firaun itu sebenarnya gelar ya atau julukan ya, sebenarnya ini kita kurang tahu Firaun di keberapa gitu ya, ratu raja siapa namanya. Memang benar ya, itu mati di dasar laut dan akhirnya ilmuwan tersebut masuk Islam ya. Tapi saya lupa gitu ya nama ilmuwan siapa. Ya, teman-teman bisa cari di internet. Oke. Jadi itu dia teman-temannya, bahwa intinya adalah bahwa Al-Quran itu mustahil ciptaan manusia karena tidak ada satupun yang mampu menciptakannya. Kalau ada yang mengaku bisa, silahkan buat satu ayat semacam semisal Al-Quran, tapi harus memenuhi kaidah-kaidah yang tepat seperti tata bahasa, seperti makna atau kandungan yang akan selalu berlaku ya dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi harus sesuai kriteria-kriteria gitu ya, dan itu sebetulnya mustahil ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak seluruh bala tentara jin yang kalian punya, kalau kalian punya ya, kalau kalian ingin bekerja sama makhluk seperti itu, nggak akan pernah bisa ya. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Adanya sistem yang sangat teratur rapi seperti ini yang tercermin pada sunnah kauniyah atau sunnatullah di dalam penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalam semesta ini. Sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk pada sunnatullah, tidak dapat keluar darinya bagaimanapun juga. Sebagai contoh adalah manusia ia diciptakan bermula dari sperma yang tercurahkan ke dalam rahim, kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ, lalu keluar darinya sebagai sosok manusia yang sempurna. Itu adalah dalam masa penciptaan dan pembentukannya. Demikian pula pertumbuhan dan perkembangannya dari bayi dan anak-anak hingga menjadi seorang remaja dan dewasa, dan terus berlanjut memasuki masa tua. Sunnah umum yang terjadi pada manusia dan hewan tersebut di atas juga berlaku pada pepohonan dan tumbuhan. Demikian pula
langit dan benda-benda yang ada di dalamnya. Semuanya tunduk dan patuh kepada aturan dan sunnah yang telah ditetapkan kepadanya. Tidak pernah menyimpang darinya dan tidak pernah keluar dari jalurnya. Maka kalau saja terjadi penyimpangan atau sejumlah planet keluar dari garis edarnya, niscaya hancurlah alam semesta ini dan berakhirlah kehidupan ini. Berdasarkan dalil-dalil akli yang logis dan nakli seperti di atas, maka seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rububiyahnya atas segala sesuatu dan ilahiyahnya bagi manusia terdahulu dan manusia masa kini. Atas dasar dan prinsip keimanan dan keyakinan ini, kehidupan seorang muslim dengan segala aspeknya terbentuk. Nah, jadi itu adalah teman-teman akhir dari pasal pertama, yaitu tentang beriman kepada Allah ya teman-teman. Jadi berikut adalah dalil-dalil nakli dan juga dalil-dalil akli yang tercantum di dalam buku ini. Semoga saja ya teman-teman ya, teman-teman yang mendengar ini ya, teman-teman bisa memahaminya gitu ya, walaupun di sini ada banyak kesalahan dari pengucapan saya, pembacaan Al-Qur'annya ya, saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Tapi di sini niat saya adalah ingin membagikan ilmu ya, walaupun sebenarnya saya bukan seorang ustadz teman-teman ya, saya hanya seorang penuntut ilmu juga. Namun karena kebetulan saya beli buku ini sudah lama dan memang ya saya bukan orang yang suka baca teman-teman. Tapi terkadang saya mikir bahwa sayang saya udah beli dan juga ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat baik, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri bahwa saat kita meninggal, kita bukan ditanya tentang hal-hal dunia, melainkan hal-hal akhirat gitu. Dan menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim gitu ya, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak mudah dibodoh-bodohi. Ya, dibodoh-bodohi masalah dunia sih bodoh amat ya teman-teman, tidak masalah, terserah. Tapi dibodoh-bodohi dalam agama jangan sampai, karena agama itu adalah hal yang kita bawa ya sampai akhirat nanti, yang mana akhirat itu adalah alam terakhir ya, alam terakhir yang kita tuju sekarang gitu ya. Jadi itu dia teman-teman, insyaallah di video selanjutnya kita akan bareng-bareng ya belajar di pasal kedua. Jadi teman-teman di sini saya nggak ngajarin ya teman-teman ya, di sini hanya saya ingin baca bareng ya. Jadi teman-teman yang juga malas baca atau nggak punya bukunya, jadi teman-teman bisa nonton aja untuk bareng-bareng bersama saya membaca atau memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam buku ini. Baik, mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini, saya cukupkan. Insyaallah kalau Allah memberi saya kesempatan, memberi saya kesehatan, memberi saya umur panjang, saya akan membuat video kedua yang yaitu membaca ya, saling sharing tentang pasal kedua, yaitu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Baik, saya cukupkan sampai sini saja. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga segala yang saya sampaikan semuanya bermanfaat bagi teman-teman semua dan meningkatkan keimanan teman-teman semua. Dan saya mengucapkan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap kesalahan-kesalahan yang saya buat ya ketika video ini dibuat, ketika saya menjelaskan. Mungkin ada beberapa hal yang saya salah ucap, atau pembacaan Quran yang kurang tepat, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, atau misalkan kekeliruan saya membaca dalil dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan teman-teman boleh memberikan saran dan pesan di kolom komentar di bawah ini teman-teman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Baik, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.